sebenarnya pola-pola konflik apa saja yang ada di Indonesia ini yang akhirnya ditemui oleh Interviday di lapangan? Ini bukan konflik agama kok, ini politik dan ekonomi. Baik Bu Helga, tadi saya terkesan ada sesuatu yang salah dengan agama ketika konflik-konflik ini terjadi, dan saya mencoba melihat kok kayaknya, tapi ini saya yakin ini salah itu, bahwa orang beragama semakin beragama malah semakin sensitif gitu, malah gampang terbakar gitu ya. Apakah ini yang salah di mana ini sebetulnya dalam soal agama ini? Apalagi tahun-tahun terakhir ini kita lihat ya, bahwa dan itu sebenarnya masih tetap menjadi pertanyaan juga, dalam arti begini, kenapa kita ini semua ya, dari agama manapun, kok sekarang betul-betul cenderung lebih pengen eksklusif daripada inklusif, apalagi pluralis. Kenapa kita mau mengorganisir sesuatu yang harusnya kita bisa bersama-sama, dan disitulah kita belajar berinteraksi. Kalau betul-betul kita merasa kita orang Indonesia yang pluralis, yang berbeda-beda, majemuk, dan kita mau membangun Indonesia seperti itu dengan dasar itu, harusnya kita tidak menciptakan apapun bentuk yang eksklusif, termasuk sejak dari sekolah. Nah, tapi kecenderungan sekarang luar biasa, orang mau menciptakan suasana-suasana itu, termasuk orang berpakaian apa saja ya, meniru lalu membuat kelompok-kelompok yang seperti itu. Tidak harus persis agama, warna agama, tapi dengan kita mau mengelompokkan diri secara eksklusif pakai simbol apapun, itu sangat disayangkan. Dan yang lebih menyayangkan karena kita cenderung memakai agama, termasuk politik. Politik kita ini kan paling gampang memakai agama. Ya, emosi-emosi agama dibangkitkan dan tanpa perhitungan. Agama menjadi komoditi politik yang sangat memalukan. Jadi menurunkan derajat dari pemaknaan agama yang harusnya dimunculkan nilai-nilai kejujuran, ketulusan, gotong royong, kasih sayang. Tapi yang terjadi bahkan kekerasan itu lagi kan, kekerasan, kebencian. Dalam perjalanan 30 tahun, hampir 30 tahun Interviday ini, sekarang pengalaman ini ya, adakah pengalaman yang Bu Helga merasa ini paling suram, paling gagal, paling gelap yang pernah dialami oleh Interviday? Gitu? Sebenarnya yang ini ya, misalnya yang saya katakan tadi ya, kita pengen pemuda itu betul-betul jadi penggerak dari gerakan Interfaith ini untuk damai, untuk perdamaian. Tapi dengan perubahan sistem itu tahun-tahun berapa itu ya, 10-15 tahun lalu mungkin, sempat kami merasakan efeknya. Undang diskusi, kalau dulu undang 50 orang bisa datang 100 orang. Pada zaman-zaman yang saya katakan tadi, ada waktu undang 15 orang, syukur datang 5 orang. Gitu kira-kira. Sampai saya secara pribadi hampir memang pesimis. Tapi ketika satu saat kami hadirkan Bob Hefner ya, saya lupa tahun 2015 mungkin atau 2000 berapa. Wah, tiba-tiba banyak lagi seperti dulu.
Aduh, saya mau nangis. Jadi kan kami coba mengikuti menu sekarang ya, maksudnya pakai Facebook, pakai film, pakai cara-cara membuat orang tertarik ya. Tapi di pihak lain kita tidak bisa mengharapkan lagi seperti dulu tentunya. Tapi yang kami sangat banggakan adalah luar biasa gerakan Interfaith ini di mana-mana. Di seluruh Indonesia. Kesadaran orang bahwa gerakan ini sangat perlu itu terjadi di mana-mana. Karena itu ya kita tidak perlu pesimis, kita harus optimis, harus maju terus. Gitu. Iya. Nah, sekarang sebaliknya, pengalaman yang paling menggembirakan, paling wah ini ada harapan yang pernah dialami Bu Elga dalam perjalanan bersama Dian Interfide ini. Ini apa? Peristiwa di mana atau apa terserah? Aduh, banyak. Sebenarnya yang pertanyaan sebelumnya itu ada banyak. Pengalaman dulu ya, saya sedikit tambah lagi ya. Boleh, ya. Dulu kan kalau kita bikin pelatihan di mana-mana, di Kalimantan, kita kan ke Bengkulu, Lampung, Palangkaraya, macam-macam daerah. Di Makassar, itu sampai ada peserta yang keluar banting pintu atau pukul meja apa ini? Ini apa ini? Kristenisasi atau apa ini? Padahal ada teman Muslim yang menjadi fasilitator, ya bukan hanya saya yang Kristen atau Pak Sumartana atau apa, tapi itu reaksi-reaksi orang yang penuh dengan kecurigaan, belum berproses. Di Merauke, guru-guru ini, kami mengikut sertakan satu teman staf dari Padang, Muslim, berjilbab. Ira ini sangat rajin belajar meditasi di Biara Mendut, ya dengan Biku Panjvaro. Dia juga suka ke gereja dalam arti ya pingin belajar, ya pingin belajar. Waduh, ada 2 orang guru di sana yang bilang, ini kami ragukan ini. Coba ucapkan 2 kalimat syahadat. Jangan-jangan tidak lagi bisa katanya. Ira sampai gemetaran. Di Lampung ada kami berkunjung ke satu pesantren, kami tidak tahu kiai di situ mengundang kelompok-kelompok Islam garis keras. Kami tunggu-tunggu kok belum mulai ini. Ini ada 30 orang peserta yang agama macam-macam ini ya. Tahu-tahu kiai itu bilang, kita lagi tunggu mereka mau datang. Wah, kami duduk lesehan berhadap-hadapan. Kelompok kami, kelompok mereka, Pak Kiai yang moderator. Tapi Pak Kiai memang hebat. Semua agama hormat sama beliau. Termasuk pendeta-pendeta, romo-romo ya di sana. Lalu minta mereka yang mulai kelompok itu. Langsung saya kan duduk di depan, Pak Sumartana masih ada itu ya. Saya di pikiran waktu itu asal aja jangan seorang pun dari antara peserta yang bereaksi. Dan benar itu tidak terjadi. Semua tenang membiarkan mereka meluapkan. Ya, kita bisa lihat dari mata ekspresi mereka ya. Sampai selesai. Kiai itu hebat. Ya. Sampai kami pulang ke tempat acara, kami evaluasi kan. Gimana feedback teman-teman? Ada yang bilang, aduh tadi itu ibu kami sudah panas itu. Kita itu kan bersilaturahmi, kok diterima seperti itu. Jadi itu proses-proses yang terjadi. Ada juga yang dari Kristen, Katolik, ya gitu juga. Jiwa semangat eksklusivitas yang apa itu ya, masih tinggi gitu ya. Masih tinggi kuat. Saya yang apa itu ada juga dari agama lain, termasuk bagaimana kita apa ya terhadap Buddha dan Hindu misalnya. Makanya setiap pelatihan kami dari dulu sampai sekarang, kami selalu ada materi awal itu syarat ya, tentang udar prasangka.
membongkar prasangka. Membongkar prasangka. Apa yang kamu pikirkan tentang agama lain? Kami minta mereka jujur ya, supaya itu bisa diklarifikasi, dan kami mengundang orang dari agama yang bersangkutan untuk menjelaskan, gitu. Tentang misalnya ya, setelah banyak isu terorisme, apa benar? Kan tidak benar. Nah, tapi bagaimana orang bisa tahu? Perlu itu ada proses-proses seperti itu. Karena itu bagi kami soal-soal teologis juga perlu. Bukan untuk diperdebatkan, bukan untuk supaya yang menang, yang benar kita, kamu salah. Tidak, tapi ada banyak hal yang saya tidak mengerti dan saya bertanyakan sebenarnya. Nah, bagaimana saya bisa terklarifikasi dengan hal-hal yang bagi saya menjadi soal untuk bisa mengerti, menghargai secara benar terhadap agama lain. Nah, itu proses itu terjadi. Terakhir kalau evaluasi, terima kasih itu betul-betul saya terbantu. Dulu saya pikir agama ini begini, sekarang baru saya mengerti, termasuk bisa mengerti tentang agamanya sendiri. Oke. Itu yang sangat menggembirakan, yang esensi ya. Maksud saya selain bertambahnya pimpinan agama manapun yang sadar bahwa ini penting, saya perlu bergaul, itu terjadi ya. Dan kedua, gerakan-gerakan seperti ini semakin banyak. Makanya saya tetap optimis walaupun toh tetap ada halangan ya. Ya tidak seluruh di pemerintahan bisa melancarkan segala yang kita harapkan ya. Apalagi tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan. Baik. Gitu. Kalau sekarang melihat perjalanan Intervide yang hampir 30 tahun ini, adakah tonggak-tonggak sejarah yang bisa ditandai oleh Bu Elga di Intervide? Ini sejarah ini kita berbuat sesuatu, sejarah ini lalu ada perubahan tertentu yang terjadi. Iya, jadi memang kita tidak cukup hanya mengatakan bahwa kita sebuah negara yang berdasarkan Pancasila dan memiliki konstitusi, Undang-Undang Dasar 45. Kita tidak cukup hanya mengatakan bahwa kita plural, bangsa yang majemuk, yang banyak perbedaan agama, etnis. Dan jangan lupa apa saya bilang itu ungkapan, kalau dulu kita masih bisa bilang right or wrong is my country, gitu kan. Sekarang kan kita nggak bisa. Right is right, wrong is wrong. Apalagi nih alat IT ini udah mengontrol kita. Ya, betul. Kita tidak bisa, peristiwa yang terjadi sekarang di sini dimanapun bisa tahu. Gitu. Nah, jadi dengan begitu kita betul-betul apa ya? Memang tonggak-tonggak sejarah itu ini kan semua proses ya. Kita mulai dengan ketika negara kita mengakui, ini kata mengakui sampai sekarang masih problem juga ya. Hanya 5 agama. Dulu kan. Makanya ini simbol ini kami iya kan dulu dulu bermasalah masih ada itu bermasalah, ini Konghucu juga masih bermasalah pada saat itu. Iya kan. Lalu Katolik Protestan juga kita satukan di sini ya. Tidak sendiri-sendiri gitu kan. Nah, apa namanya, itu dari 5 agama menjadi 6 agama, sekarang sudah 8 minimal ya. Walaupun Yahudi, Bahai, Sikh belum resmi, dianggap belum resmi ya, ini khas Indonesia ini apa. Tapi mereka ada. Mereka hidup, termasuk agama-agama lokal, kepercayaan-kepercayaan lokal di mana-mana. Ya, Parmalim, Kaharingan, Marapu, Aluk Todolo, Aluk Tolotang, macam-macam. Saya kira itu tonggak-tonggak sejarah ya. Kehadiran Gus Dur dalam pemerintahan dan menjadi presiden itu juga
itu luar biasa ya bagi gerakan ini. Sekarang Jokowi kita berharap ya semakin terbuka, dan memang peran Menteri Agama yang sekarang saya belum tahu gerakannya Menteri Agama sekarang seperti apa, dan ya karena COVID-19 ini sehingga belum kelihatan, kelihatan. Walaupun ada banyak perubahannya, termasuk tentang kepercayaan yang di KTP sudah bisa eksis, walaupun di beberapa tempat masih ada problem. Tapi kita harus tetap berjuang dan menampakkan bahwa ya kalau kita mau betul-betul Indonesia ya kita semua inilah. Gitu, kita tidak bisa membatasi, kita tidak bisa hanya ini, hanya itu, dan kami tetap mempertanyakan secara kritis ya, apa hak negara untuk mengatakan bahwa ini agama, itu bukan agama, gitu. Walaupun ya kami mengerti dari soal, apalagi kalau kita mau bicara HAM ya, forum internum dan forum eksternum seperti itu gitu kan. Tapi saya tidak mau sampai ke sana. Cuma saya pikir ya kita sebenarnya enteng-enteng aja, tapi bagaimana diatur tanpa yang karena mayoritas selalu diberi hak-hak yang lebih privilege-nya lebih menurut saya itu perhitungan-perhitungan yang lagi-lagi menjebakkan kita ke soal-soal kuantitas. Ukuran kita kuantitas, bukan kualitas. Berapapun jumlah, itu memang realitas kita. Tapi bagaimana itu dianggap, dilibatkan, dihargai, diberi ya. Bukan, saya tidak mau bilang pengakuan dalam arti itu legalitas. Tapi ya memang ini bagian, ini warga negara loh. Warga negara. Ini citizens ini, bukan orang yang tiba-tiba ada di mana gitu. Termasuk yang mereka agama-agama lokal yang mencintai hutan, ya, yang mengurus hutan. Ya, saya kira itu. Bu Elga, menjelang 30 tahun Intervide ini, apa mimpi Intervide ke depan? Yang pertama, kita berharap Intervide masih tetap ada ya. Dan bahkan dalam rapat board kami 3 minggu lalu atau sebulan lalu, kami memikirkan untuk 30 tahun, sesudah 30 tahun pertama, 30 tahun kedua itu kira-kira bagaimana. Dulu kan kami tidak mimpi. Baru tahun pertama, tahun kedua, kita mau sampai berapa tahun. Ternyata sampai sekarang ya, dan masih dibutuhkan kok lembaga-lembaga seperti ini. Makanya kami jaringan itu sangat perlu, dan karena itu sejak 2002 kami coba membangun jaringan se-Indonesia. Jaringan antar iman Indonesia. Itu dari Papua sampai Aceh. Sampai sekarang masih tetap eksis. Menarik sekali. Ya, karena tidak bisa putus. Dan karena itu teman-teman di mana-mana, ya kami harap juga mereka hidup. Karena salah satu tantangan yang berat itu memang soal finansial. Kalau ke dalam itu kan tidak gampang. Dan kami tidak mau menerima sembarangan. Ya, sembarangan artinya banyak di Indonesia ini kan banyak orang kaya. Banyak atau sponsornya banyak, juga. Ya, mau pribadi atau perusahaan atau apalah. Tapi perusahaan atau orang yang bagaimana yang punya komitmen betul-betul. Tahu-tahu orang yang bakar-bakar hutan, kita dapat uang dari mereka. Misalnya ya, kayak gitulah. Kita harus punya komitmen, punya integritas. Tidak bisa itu tidak bisa ditawar-tawar. Karena bekerja di tempat begini, ya tantangan itu banyak ya, sampai ke soal-soal itu. Tapi ya kita bersyukur kita bisa survive dan
banyak orang percaya pada kita. Ya, oke. Dan membangun kepercayaan itu penting. Penting. Termasuk dengan masyarakat di sekitar kami ya di Banteng di situ. Banteng, Itu luar biasa. Kami itu modal kami ya. Modal. Ya. Baik, terima kasih. Ini yang terakhir, mungkin ada closing statement dari Bu Helga. Closing statement. Kita harus optimis dengan kerja-kerja kita. Ya. Dan optimisme itu harus kita buktikan ya dengan ya betul-betul itu tadi komitmen integritas. Kalau komitmen integritas kita untuk damai dan perdamaian, bagaimana kita mengarahkan seluruh energi kita, artinya kegiatan-kegiatan ke sana. Jangan kita mudah terpancing dengan saya selalu bilang siapapun bisa datang ke Interview Day, bisa mau bekerja silakan, tapi kalau tujuannya mau cari uang lebih baik jangan. Oke. Tapi kalau kita sama-sama datang, bekerja bersama, uang datang, mari. Mari, ya, oke. Itu satu. Yang kedua, kalau kamu bekerja dengan integritas juga, bukan hanya karena kamu pintar, punya apa, studi di Jogja ini apa yang kurang kan? Orang-orang yang punya minat untuk isu-isu interfaith, pluralisme, ada banyak. Tapi apakah betul-betul itu integritas itu tadi bisa dibuktikan dalam kerja-kerja? Dan mau terbuka kepada siapapun, jaringan, mau belajar dari siapapun, terbuka untuk berproses dengan siapapun. Kalau itu tidak ada atau pilih-pilih, lebih baik dari awal jangan dulu, harus belajar dulu. Belajar dulu. Baik. Tapi saya optimis dengan gerakan ini. Saya sangat optimis. Ya, baik. Terima kasih Bu Helga sudah hadir di MoTV dan nanti selamat memasuki usia 30 tahun Interview Day dengan seluruh kebijaksanaannya. Terima kasih. Dan semoga semakin selalu pokoknya semakin melayani masyarakat Indonesia. Baik, guys. Itu tadi obrolan saya dengan Bu Helga dari Dian Interview Day, dan tahun ini akan memasuki usia kebijaksanaan, usia 30 tahun. Dan sampai di sini, dan kita tadi dari bincang-bincang kita melihat betapa Indonesia ini sungguh kaya, dan kekayaan itu karena Indonesia sangat beragam agama, suku, ras, dan dalam keberagaman ini juga tersimpan sesuatu yang sangat sensitif. Maka yang jalan terbaik adalah kita harus saling selalu menghargai satu sama lain dan menjadikan ini sungguh sebagai sebuah kekayaan yang perlu kita rayakan bersama sebagai bangsa Indonesia. Sampai di sini bincang MoTV kali ini, dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.